Halo semuanya, masih dengan saya Al-Fadi, dan saya sangat senang bisa bersama Dr. Jay Smith di studio hari ini. Kami akan melanjutkan pembahasan kami tentang anakronisme sejarah dalam Al-Quran. Kami sudah membahas beberapa klaim, seperti penyebutan orang Samaria pada zaman Musa dan referensi tentang kubah batu di Yerusalem jauh sebelum bangunannya ada. Hari ini, kita akan membahas lebih dalam beberapa contoh lainnya, termasuk penggunaan baju zirah rantai pada zaman Daud dan konsep penyaliban di era Yusuf dan Musa. Tetap bersama kami, ini akan menjadi sesi yang membuka mata. Segmen 1, Baju Zirah Rantai di Zaman Daud. Pertama-tama, mari kita lihat klaim menarik yang ditemukan di surah 34 ayat 10-11, di mana disebutkan bahwa Daud diberikan kemampuan untuk membuat baju zirah rantai. Ayatnya berbunyi, "Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kami berfirman, buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya." Sekilas, ini mungkin terlihat seperti detail kecil. Namun, ini menimbulkan pertanyaan sejarah yang penting. Apakah baju zirah rantai sudah ada pada zaman Daud, sekitar 1000 sebelum Masehi? Menurut catatan sejarah, baju zirah rantai baru ditemukan sekitar 200 sebelum Masehi, hampir 800 tahun setelah zaman Daud. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakakuratan sejarah dalam narasi Al-Quran. Anakronisme ini kemungkinan besar terjadi karena baju zirah rantai sudah umum digunakan pada abad ke-7 Masehi, periode di mana Al-Quran disusun. Penulis mungkin berasumsi bahwa jika baju zirah rantai ada pada zamannya, maka pasti sudah ada juga pada zaman Daud. Kesalahan yang bisa dimaklumi jika penulisnya adalah manusia biasa, tetapi menjadi masalah jika kita menganggap Al-Quran sebagai firman Tuhan yang tidak bisa salah. Segmen 2, Penyaliban di zaman Yusuf dan Musa. Selanjutnya, mari kita beralih ke konsep penyaliban yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk hukuman pada zaman Yusuf dan Musa. Dalam surah 7 ayat 120-124, Fir'aun mengancam akan menyalib para penyihir setelah mereka mengakui mukjizat Musa. Demikian juga, dalam surah 12 ayat 41, seorang rekan Yusuf di penjara diramalkan akan disalib. Secara historis, penyaliban bukanlah praktik yang dikenal di Mesir pada zaman Yusuf, sekitar 1800 sebelum Masehi, atau Musa, sekitar 1400 sebelum Masehi. Penyaliban sebagai metode eksekusi pertama kali diperkenalkan oleh orang Lydia dan kemudian diadopsi oleh orang Romawi sekitar 500 sebelum Masehi, lebih dari 1000 tahun setelah masa hidup Yusuf dan Musa. Ini menunjukkan lagi adanya kesalahan kronologis dalam Al-Quran. Gagasan bahwa penyaliban digunakan pada periode-periode kuno ini secara historis tidak akurat dan mengindikasikan bahwa Al-Quran menerapkan praktik-praktik yang muncul belakangan ke zaman yang lebih awal. Segmen 3, Penyaliban Yesus. Mungkin yang paling signifikan dari semua isu sejarah dalam Al-Quran adalah kisah tentang penyaliban Yesus. Menurut surah 4 ayat 157, orang-orang Yahudi mengklaim telah membunuh Mesias, Yesus, tetapi Al-Quran menyatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ayat ini secara langsung bertentangan dengan catatan sejarah. Banyak sumber dari abad pertama dan kedua, termasuk sejarawan Yunani, Romawi, dan Yahudi, semuanya sepakat bahwa Yesus disalibkan. Misalnya, Tacitus, seorang sejarawan Romawi, menyebutkan bahwa Yesus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius.
Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, juga mencatat peristiwa itu, menyebutkan penyaliban Yesus dan bahkan merujuk pada keyakinan di antara orang Kristen tentang kebangkitannya. Catatan-catatan ini penting karena berasal dari sumber-sumber yang bukan Kristen dan tidak memiliki kepentingan untuk mendukung teologi Kristen. Jadi, mengapa Al-Quran menyangkal penyaliban? Penyangkalan ini tampaknya merupakan perkembangan teologis yang muncul belakangan, mungkin dimasukkan ke dalam narasi Al-Quran berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi. Surah 19 ayat 33 dan Surah 3 ayat 55 bahkan menyarankan bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam teks itu sendiri. Kesimpulan, implikasi dari anakronisme ini. Keberadaan anakronisme ini dalam Al-Quran menimbulkan pertanyaan serius tentang keandalannya sebagai catatan sejarah. Jika kesalahan-kesalahan ini ada dalam narasi-narasi penting, ini menantang klaim bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang tidak berubah. Sebaliknya, Al-Quran tampaknya mencerminkan pengetahuan dan kepercayaan dari zaman di mana ia disusun. Bagi mereka yang percaya pada ketidakbersalahan Al-Quran, temuan-temuan ini mungkin sulit untuk diterima. Namun, ini penting untuk dipertimbangkan dalam setiap eksplorasi jujur terhadap teks tersebut. Dalam episode berikutnya, kami akan terus mengeksplorasi lebih banyak anakronisme sejarah dan implikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Anda mencari kebenaran dan pemahaman. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan semoga harimu diberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.